pagi semuanya, apa kabar Tebans? Luar biasa, Yesus dahsyat. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Yuk kita mau mulai ibadah kita hari ini. Sebelum kita mulai, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah kembali Tuhan memimpin kami Tuhan, menyertai kami Tuhan seminggu ini Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami mau mulai ibadah kami Tuhan hari ini Tuhan, Kau yang tolong pimpin Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami juga mau serahin semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita mau angkat pujian bersyukurlah. Berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Yuk kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau siapin hati kita lagi. Kau kuatkan aku bertahan, Kau
selalu Tuhan beserta dengan kami Tuhan. Kau selalu Tuhan ada untuk kami Tuhan. Tuhan dalam sebentar kamu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang tolong pimpin Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami musrahin semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kalian dalam keadaan sehat kan? Amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan saya berharap kita juga sudah siap menerima apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita di kesempatan kali ini. Ya teman-teman, di bulan ini adalah bulan Agustus yang mungkin identik dengan satu peristiwa yang sering kita rayakan setiap tahunnya, gitu kan, khusus di bulan ini. Kalian pasti tahu kan tentang apa? Betul, tentang kemerdekaan Indonesia, gitu kan. Kita di tahun ini sudah 76 tahun pasca kemerdekaan, pasca proklamasi pada tahun 1945, gitu kan. Nah, menarik kita kalau membahas tentang kemerdekaan ini, gitu. Nah, ini berhubungan juga dengan tema pada hari ini yang akan disampaikan, itu tuh tentang hidup sebagai orang merdeka. Nah, gimana sih sebenarnya hidup sebagai orang merdeka, gitu kan? Nah, tapi sebelumnya saya mau ajak kita untuk membahas tentang kata ini, yaitu merdeka. Oke, kalau kata merdeka sendiri ini identiknya dengan adalah kebebasan, kemudian tidak dijajah tentunya, kemudian tidak dikendalikan dan tidak dikuasai. Jadi ada 4 hal: bebas, tidak dijajah, tidak dikendalikan, dan tidak dikuasai. Oke. Bangsa kita ini sudah melewati itu kan 300 tahun lebih dijajah oleh berbagai bangsa yang saya pelajari. Ada bangsa Portugis, kemudian ada bangsa Inggris, kemudian Belanda, dan yang terakhir Jepang, gitu kan. Dan akhirnya kita melakukan perlawanan, gitu kan, pahlawan-pahlawan kita juga yang dulunya yang gugur, gitu kan. Mereka melakukan perlawanan dan akhirnya kemerdekaan bisa kita dapatkan, proklamasi bisa dinaikkan juga, gitu, sehingga kita bisa berdiri sebagai negara mandiri, gitu kan, sampai saat ini juga, gitu. Gimana sih caranya mendapatkan kemerdekaan itu? Nah, pahlawan-pahlawan kita pada zaman dulu itu kan, mereka melakukan 2 hal, yaitu adalah namanya pengorbanan dan perjuangan. Jadi ada 2 hal ya, pengorbanan dan perjuangan. Jadi kalau mau mendapatkan kemerdekaan, mereka harus melakukan namanya perjuangan, dan mereka harus melakukan yang namanya pengorbanan. Pengorbanan dalam bentuk apa sih? Dalam bentuk nyawanya mereka, dalam bentuk waktunya mereka, dalam bentuk tenaganya mereka. Pahlawan-pahlawan melakukan itu untuk demi kemerdekaan Indonesia sendiri, untuk bangsa supaya tidak dijajah, gitu kan, supaya kita terlepas dari penjajahan yang udah 300 tahun lebih, gitu kan, yang kita alami, gitu. Nah, jadi kemerdekaan tidak lepas dari yang namanya tindakan. Ada tindakan pengorbanan dan tindakan perjuangan, gitu kan. Nah, selain bangsa Indonesia juga, kalau misalnya kita lihat di Alkitab, bangsa Israel sendiri pun mengalami namanya penjajahan, gitu kan. Pada saat mereka di Mesir, mereka dijajah oleh bangsa Mesir, gitu kan. Mereka diperbudak, mereka diperalat sama bangsa Mesir, mereka mengerjakan berbagai hal untuk melakukan bangsa Mesir itu, gitu kan, untuk mewujudkan apa yang bangsa Mesir inginkan, gitu kan. Nah, sampai satu ketika mereka berteriak sama Tuhan, "Tuhan, tolong lepaskan kami," gitu kan. Dan Tuhan mendengar itu, dan memang itu bagian dari rencananya Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir, gitu kan. Nah, bangsa Israel pada saat dijajah oleh Mesir, mereka berseru-seru sama Tuhan, gitu kan. Dan akhirnya Tuhan kasih penolong, kasih pahlawan kepada bangsa Israel, yaitu Musa sebagai tangannya Tuhan untuk membantu bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa dengan Harun, gitu kan. Musa menghadap ke Firaun, kemudian menyampaikan apa yang maksudnya Tuhan, gitu kan, supaya bangsa Israel ini lepas dari Mesir. Kemudian singkat cerita, bangsa Israel bisa lepas dari Mesir meskipun dikejar, dan akhirnya sampai di Laut Merah, gitu kan, berusaha membelah lautan. Akhirnya bangsa Mesir pun yang mengejar bangsa Israel tenggelam, gitu kan, setelah lautnya ditutup kembali oleh Tuhan, gitu. Nah,
Setelah itu bangsa Israel menjalani perjalanan gitu kan selama 40 tahun untuk mencapai tanah Kanaan atau tanah perjanjian, sehingga kita bisa lihat sendiri bangsa Israel sudah mengalami yang namanya kemerdekaan dari bangsa Mesir gitu kan, dan mereka mengimani gitu, dan mereka percaya bahwa Tuhan punya janji gitu kan. Tuhan selalu menepati janjinya kepada mereka untuk memberikan tanah yang lebih baik lagi, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian gitu kan. Dan meskipun mereka sudah lepas dari Mesir, tetapi ada kalanya mereka masih mengeluh, mereka masih nggak percaya dan segala macamnya gitu kan. Kita bisa ingat lagi, kita flashback lagi ke kejadian ke kitab yang lama, kejadian yang lama, bahwa bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang tegar tangguh gitu kan. Oke, nah ada satu lagi tentang kemerdekaan ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu tentang kita merdeka dari yang namanya belenggu dosa. Oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan Yesus sendiri yang udah turun ke dunia, kemudian menyerahkan kehidupannya untuk kita semua, untuk disalib, untuk rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua gitu kan. Bukan karena kitanya baik, kalau kata Kara yang minggu lalu, bukan karena kita baik, bukan karena kita tidak berdosa, tapi karena Tuhan yang sudah dulu mencintai kita dan sungguh mengasihi kita, sehingga Ia mau melepaskan kita dari jerat dosa gitu kan. Ia rela turun dari surga ke dunia untuk mengalahkan kerajaan maut, untuk keselamatan kita, untuk kemerdekaan kita juga gitu kan. Nah, jadi kita itu udah dimerdekakan oleh Tuhan dari belenggu dosa. Kita udah diselamatkan Tuhan karena kasihnya Tuhan sama kita gitu kan. Meskipun kita tahu diri kita nggak layak, diri kita oh Tuhan, aku sungguh berdosa di hadapan Engkau, tapi Tuhan mau menerima kita apa adanya. Karena apa? Karena Tuhan sungguh mengasihi kita, mengasihi saya, mengasihi kamu, tanpa memikirkan apa dosa yang udah kita perbuat, apa yang kebaikan yang kita buat, tapi Dia tetap mengasihi kita apa adanya. Oke, kita dimerdekakan oleh Tuhan. Kita mau baca dulu di Roma 6 ayat 17 sampai 18. Kemudian lanjut ke 22 sampai 23. Nah, Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah diperdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Lanjut di ayat 22 sampai 23. Tetapi sekarang, setelah kamu diperdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebagai upah dosa, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Di ayat lain juga di Yohanes 8 ayat 31 sampai 36 dikatakan seperti ini. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 34-nya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Oke, menarik dua kutipan firman Tuhan yang tadi saya bacakan. Kalau kita itu dulunya memang hamba dosa, kita melakukan dosa, kita adalah hamba dosa. Tapi pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita hidup di dalam Dia, kita melakukan firman-Nya, kita dimerdekakan dari yang namanya dosa gitu kan. Oke. Jadi kita nggak perlu ragu lagi, sebenarnya aku udah merdeka atau belum sih gitu kan. Nah, itu menjadi pertanyaan buat diri kita sendiri, apakah kita benar-benar udah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, dan kita sudah hidup setelah kita menerima keselamatan ini, kita sudah hidup dengan benar atau tidak. Itu jadi pertanyaan buat kita sendiri, renungan buat kita sendiri gitu kan. Nah, kalau berbicara tentang kemerdekaan lagi, tentang merdeka, kemerdekaan itu identiknya dengan titik balik, yaitu adanya proses perubahan gitu kan. Merdeka, titik balik, yang dimana kita melakukan perubahan di dalam kehidupan kita gitu kan. Kalau misalnya di dalam
contohnya kalau dari bahasa Indonesia gitu kan, pada saat merdeka, mendeklarasikan proklamasi, ada perubahan yang namanya perubahan status, yang asal negara dijajah menjadi negara sendiri. Setelah itu kan dibangun pemerintahan dan segala macamnya, sampai saat ini kita menjadi negara yang mandiri. Kemudian pada saat bangsa Israel dikeluarkan dari bangsa Mesir, mereka merdeka dari bangsa Mesir, mereka itu menuju tanah perjanjian. Mereka sebagai bangsa dari Allah yang hidup untuk di tanah perjanjian. Kemudian untuk diri kita sendiri sih, pada saat kita dimerdekakan, kita menerima Tuhan Yesus, kita mengucapkan kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat kita sendiri, kita diubahkan, kita menjadi anak-anaknya Tuhan, kita hidup di dalamnya Tuhan. Okay? Jadi merdeka itu adalah tentang perubahan. Kalau kita merdeka berarti kita ada perubahan, kan? Tapi kalau misalnya kita merdeka tapi nggak ada perubahan, nah itu jadi pertanyaan kembali, gitu kan? Jadi ya di dalam kemerdekaan itu ada beberapa perubahan. Kalau yang boleh saya simpulkan, perubahan yang pertama adalah perubahan status, gitu kan? Kemudian ada perubahan kehidupan, kemudian ada perubahan fokus. Kalau dalam kehidupan kita, yang namanya merdeka, kita melakukan yang namanya perubahan. Ada perubahan di dalam diri kita gitu. Pada saat kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita menyadari bahwa hidup kita itu sudah diselamatkan oleh Tuhan, gitu kan. Kita ada perubahan status yang tadinya hamba dosa menjadi hamba Allah atau menjadi anaknya Tuhan, jadi muridnya Tuhan Yesus, gitu kan. Kemudian ada perubahan kehidupan di dalam diri kita, gitu kan, yang dulunya kita berdosa, yang dulunya kita melakukan dosa. Setelah dimerdekakan kita melakukan perubahan, yaitu kita hidup untuk melaksanakan setiap firman-Nya Tuhan, gitu kan. Kita hidup untuk melayani Tuhan, kita hidup untuk memuliakan namanya Tuhan, gitu. Dan yang terakhir, kita mengalami perubahan fokus, gitu kan. Pada saat kita dimerdekakan, kita ubah fokus kita menjadi fokusnya kepada Tuhan sendiri, bukan tentang diri kita, tapi tentang Tuhan, gitu kan. Apa yang Tuhan katakan sama kita, apa yang Tuhan inginkan, gitu. Kita ubah fokus kita untuk lebih tertuju sama Tuhan, bukan kepada diri kita. Kalau bisa di bahasa Inggris kan, yaitu selfless, gitu kan. Jadi kita relakan diri kita, kita relakan hak kita, gitu kan. Yang penting gimana Tuhan aja, gimana Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanku, gitu kan. Nah, jadi pertanyaan adalah, setelah kita mengalami kemerdekaan itu sendiri, setelah kita melihat kalau kita memang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, gitu kan, selanjutnya apa sih? What's next? Gitu kan. Nah, kita mau baca dulu di 1 Petrus 2. Nanti ada 2 ayat, 1 Petrus 2 di ayat 16 sama 17. Oke, kita bareng-bareng baca ya. Saya bacakan 1 Petrus 2 ayat 16 sampai 17. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Oke, ayat selanjutnya di Galatia 5 ayat 13 dan 14. Ayat 13-nya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam kehidupan dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Di 2 kutipan ayat ini itu menarik, ada kesamaan langkah pertama dan langkah kedua, gitu kan. Setelah kita merdeka, apa yang harus kita lakukan, gitu kan? Yang pertama, kita hidup benar. Kita hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kita memanfaatkan kalau misalnya Tuhan kan baik, berarti aku bisa berbuat dosa lagi dong. Nanti kan Tuhan maafin lagi, buat dosa lagi Tuhan maafin lagi, buat dosa lagi Tuhan maafin lagi. Nah, nggak seperti itu teman-teman konsepnya. Alkitab Tuhan udah mengatakannya sendiri. Janganlah kita menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, atau jangan kita pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kita hidup di dalam dosa. Nah, seperti yang Pak Royan bagiin juga minggu lalu, bahwa pada saat kita sudah menerima kemerdekaan dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan, kita ubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Kita ubah hidup kita untuk kemuliaan yang namanya Tuhan, sehingga
ada perubahan terjadi di dalam diri kita gitu kan. Nah, ada dua tipe sebenarnya, ada dua tipe orang yang mengalami kemerdekaan gitu kan. Nah, yang pertama, mereka itu merdeka, merasa merdeka, tapi sebetulnya belum. Gitu kan. Mereka merasa merdeka, tapi sebetulnya belum. Mereka masih hidup dalam kehidupan lama, hidup dalam kehidupan dosa, hidup dengan seenaknya, hidup dengan hanya untuk diri sendiri gitu kan, hidup bukan untuk Tuhan dan segala macamnya. Mereka merasa merdeka, tapi sebetulnya mereka belum hidup merdeka. Oke, masih terpaut dengan kehidupan lamanya gitu kan. Kayak bangsa Israel pada saat mereka di padang pasir gitu kan, diproses sama Tuhan 40 tahun gitu kan. Selama 40 tahun itu mereka sering banget mengeluh sama Tuhan gitu kan, sampai pada akhirnya mereka ada satu statement, mereka ingin balik lagi ke Mesir. Nah, kalau Mesir itu kalau bisa diumpamakan adalah kehidupan lamanya mereka tetap pengen balik lagi ke Mesir, padahal Tuhan udah merdekakan mereka, padahal Tuhan udah membebaskan mereka dari bangsa Mesir, tapi mereka tetap pengen balik lagi ke kehidupan lama mereka, yaitu kehidupan di Mesir itu gitu kan. Meskipun mereka dijajah, meskipun mereka diperbudak dan segala macamnya, daripada mereka luntang-lantung di padang gurun, lebih baik mereka tinggal di Mesir gitu kan. Itu kata mereka gitu kan. Tapi Tuhan tidak mengindahkannya, tapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel, Tuhan tetap kasih perlindungan, Tuhan tetap kasih makanan dan segala macamnya, mencukupkan bangsa Israel gitu kan. Nah, itu tipe yang pertama, merasa merdeka tetapi belum sepenuhnya merdeka dalam kehidupannya gitu kan. Tipe kedua adalah mereka orang yang sudah merdeka dan menghidupi kemerdekaan itu dan menjalani kemerdekaan itu dengan baik gitu kan. Dimana pada saat mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mereka dimerdekakan dari yang namanya dosa gitu kan, dari hukuman maut gitu. Dan mereka menjalani kehidupan mereka melakukan perubahan dalam kehidupannya untuk menjadi lebih baik lagi dan untuk kemuliaan namanya Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk Tuhan gitu. Nah, balik lagi, setelah dimerdekakan seharusnya apa sih yang tadi ya, hidup benar untuk kemuliaan namanya Tuhan. Kita mau ubah hidup kita mau bersekutu lagi sama Tuhan, kita mau menjalankan firman-Nya Tuhan, kita mau melayani Tuhan hanya untuk Tuhan saja. Sebagai bentuk apa? Sebagai respon kita bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan udah mengasihi kita, Tuhan udah gak memikirkan dosa kita, Tuhan gak memikirkan seberapa banyak kebaikan yang udah kita bikin, tapi keselamatan yang Tuhan kasih itu secara cuma-cuma memang, yang membuat kita merdeka dari kehidupan dosa gitu kan. Yang dari dulunya hamba dosa menjadi hambanya Tuhan, menjadi muridnya Tuhan, menjadi anaknya Tuhan. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi di dua kutipan ayat yang 1 Petrus 2 sampai Galatia 5 dikatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri gitu kan. Jadi kita setelah kita hidup merdeka, kita harus sharingkan atau membagikan kasih atau dan keselamatan yang kita terima itu kepada orang-orang di luar sana gitu kan. Bukan kita keep sendiri, tapi kita share kepada mereka gitu kan, apa yang udah Tuhan lakuin sama kita, bagaimana Tuhan sungguh mengasihi kita gitu kan. Jadi kita kasih tahu ke orang-orang, Tuhan baik banget sama aku, Tuhan udah menyelamatkan aku yang sungguh berdosa, aku yang gak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tetap terima aku apa adanya gitu kan. Bukan karena aku baik, enggak, tapi karena Tuhan yang sungguh mengasihi aku gitu kan. Sampai akhirnya orang melihat ada perubahan di dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita gitu kan, sehingga mereka percaya sama Tuhan melalui kehidupan kita. Kita bisa menjadi berkat gitu, kita bisa menjadi terang dan garam di dunia dimanapun kita berada. Kita bisa mengasihi sesama gitu kan, melalui kasihnya Tuhan juga yang sama kita gitu. So teman-teman, kita lihat dari kehidupan kita masing-masing, apakah benar kita udah benar-benar merasakan yang namanya hidup merdeka di dalam Tuhan gitu kan? Kita udah benar-benar menerima keselamatan daripada Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar menjalankan keselamatan, mengerjakan keselamatan kita dengan baik dan lebih serius lagi gitu dengan Tuhan? Kita lihat di dalam kehidupan kita masing-masing, apakah kita udah benar-benar serius sama Tuhan?
Apakah kita sudah meninggalkan kehidupan kita yang lama, dosa-dosa yang lama kita? Apakah kita terus balik lagi ke situ? Apakah kita masih menyalahgunakan kemerdekaan kita untuk kita hidup di dalam dosa? Itu semua jadi pertanyaan pribadi masing-masing kita. Tapi teman-teman, Tuhan ingatkan lagi pada hari ini supaya kita mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan udah kasih cuma-cuma, tapi bukan seenaknya kita bisa pergunakan. Tuhan ingin kita lebih serius, lebih intim lagi sama Dia untuk menjalankan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Kita sedang diproses setiap harinya menjalani kehidupan kita. Kita perlu, kalau misalnya setiap hari gitu kan, kita mungkin nggak akan pernah lepas yang namanya dari kesalahan gitu kan. Kita refleksikan diri kita setiap hari gitu. Kita bersekutu sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan kalau kita melakukan dosa. Kita alami pertobatan setiap hari. Kita akui dan kita jangan ulangi lagi kembali kepada kehidupan dosa itu. Teman-teman, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sudah melakukan karya keselamatan di dalam diri kita. Tuhan udah turun dari surga ke dunia untuk mengalahkan kerajaan roh. Hanya untuk kita, untuk saya, untuk kamu, untuk kita semua. Karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Dia ingin kita merasakan, menyadari bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan udah mau melepaskan kita dari jerat maut, dari jerat dosa, dari kehidupan dosa, untuk menerima hidup yang kekal. Dan untuk kita hidup di dalam kebenaran, kita menjadi saksinya Tuhan. Kita bisa membawa orang-orang, membawa jiwa-jiwa untuk percaya sama Tuhan melalui kehidupan kita, teman-teman, melalui apa yang kita lakukan setiap hari. Kalau berbicara tentang menjadi berkat, memang mungkin agak berat, tapi kita bisa lakukan dari kehidupan kita masing-masing. Dimulai dari diri kita sendiri, kita lakukan perubahan jadi lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kemudian kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kita menjadi dampak di keluarga, kita menjadi dampak di lingkungan sekolah kita, di lingkungan kerja kita, di lingkungan pertemanan kita, bahkan nanti di luar sana, biar orang-orang mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Oke, teman-teman, jadi hidup sebagai orang merdeka bukan berarti bebas, tapi kita hidup sebagai orang merdeka, kita punya tanggung jawab atas diri kita sendiri, sehingga kita bisa melakukan perubahan dalam diri kita bisa sharingkan, kita bisa sebarkan kepada orang-orang supaya mereka mengenal kasihnya Tuhan, mengenal karya keselamatan yang Tuhan sediakan untuk setiap manusia yang ada di bumi ini. Oke, teman-teman, jadi merdeka itu berbicara tentang perubahan. Apakah kita sudah berubah dari diri kita? Tuhan sudah pasti mengubah status kita gitu kan, dari yang hamba dosa menjadi anak Allah, jadi muridnya Allah. Tapi dalam kehidupan kita pribadi, kita lihat kita udah berubah atau belum. Oke, teman-teman, biarlah Tuhan selalu mengingatkan kita, biarlah Tuhan terus mengasihi kita, dan kita pun benar-benar mengasihi Dia dengan sangat-sangat serius, sehingga kita bisa menyebarkan kabar keselamatan ini kepada semua orang. Tanpa mereka harus berbuat baik, tanpa mereka harus ganteng atau kaya atau apapun itu kan, Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap menyelamatkan bangsa manusia itu kan kita, karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Oke, teman-teman, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan udah ingatkan lagi Tuhan sama kami, bagaimana Tuhan sudah memerdekakan kami. Tuhan mengubahkan hidup kami, mengubahkan yang dulunya kami adalah hamba dosa, sekarang menjadi hamba-Mu Tuhan, hamba Allah Tuhan, murid-Mu Tuhan, dan anak-Mu Tuhan yang sangat Kau kasihi Tuhan. Biarlah kami Tuhan dapat mempergunakan Tuhan kemerdekaan yang kami punya, itu bukan dengan seenaknya Tuhan,
tapi kami ingin jauh menjadi Tuhan pribadi yang lebih baik lagi untuk memuliakan nama Engkau Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan Kau yang teguhkan setiap kami Tuhan, Kau yang ingatkan kepada setiap kami Tuhan, kalau Tuhan sungguh mengasihi kami Tuhan. Mungkin kami nggak layak Tuhan, mungkin kami melakukan banyak dosa, banyak kesalahan Tuhan, tapi pada saat kami datang Tuhan kepadamu Tuhan, menyerahkan hidup kami mempercayai Kau sebagai juru selamat kami percaya Tuhan menerima kami apa adanya, dan Tuhan memberikan keselamatan itu Tuhan. Tuhan ingatkan kami lagi Tuhan, supaya kami hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami hidup Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Makasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk karya penyelamatan-Mu Tuhan yang begitu besar bagi kami Tuhan, bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kami merasakannya Tuhan, biarlah kami menerimanya setiap pribadi kami. Biarlah Tuhan orang-orang juga dapat melihat Tuhan bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan sudah membebaskan kami Tuhan dari belenggu dosa Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga mereka percaya melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak muda Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Mungkin saat-saat ini Tuhan adalah saat-saat yang rancu Tuhan, dan saat-saat yang dimana Tuhan kami mungkin kehilangan harapan kami. Mungkin kami mulai bingung Tuhan dan kehidupan ini Tuhan. Segala sesuatu nggak pasti Tuhan, tapi kami percaya Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan bisa menjadi pegangan yang kuat bagi kami Tuhan. Karena Tuhan adalah jangkar hidup kami Tuhan. Dasar dari segala sesuatunya Tuhan, nggak pernah goyah. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau yang berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun yang mereka lakukan pada saat ini Tuhan, dan ke depannya biarlah Tuhan itu terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak muda-Mu Tuhan ini Tuhan, mereka mendapat menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Kau yang pimpin terus Tuhan, Kau yang berikan kesehatan juga sama kami Tuhan, Kau yang teguhkan iman kami lebih lagi Tuhan. Biarlah Kau yang proses kami supaya kami mengerti, supaya kami memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan hari ini itu meneguhkan setiap kami Tuhan. Kami mau dimerdekakan, dan kami mau sungguh-sungguh Tuhan hidup merdeka di dalam Kau. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Okay, thank you guys. Happy Sunday and God bless you. See you next week. Bye-bye.